Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Kanjeng Heri Official. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Umum Relawan Pemantau Jalan dan Kemanusiaan Republik Indonesia. Ketua Umum Raden Temenggung Apit Untoro Projo Negoro. Luar biasa Pak Apit. Saya melihat Pak Apit ini wajahnya makin cerah, meringah, berseri-seri. Apa resepnya yang dilakukan oleh Ketua Umum ini? Resepnya itu tetap kita semangat membangun Kota Semarang bersama masyarakat, dan juga kami sebagai pemuda di Kota Semarang ini kami lahir memang asli di Semarang. Bagaimana pemuda ini punya peduli membangun kotanya dan peduli dengan rakyatnya. Luar biasa, anak muda yang cukup mengambil berat, terutama untuk Kota Semarang. Ini sangat sulit terjadi terhadap saudara Apit ini selaku Ketua Umum yang sangat memperhatikan jalan raya ataupun dari sisi kemanusiaan. Pak Apit, yang selama ini apa yang sudah Pak Apit lakukan sebagai Ketua Umum Relawan untuk kemanfaat masyarakat dengan hadirnya relawan pemantau jalan dan kemanusiaan yang pernah Pak Apit lakukan? Kami sejak berdirinya organisasi itu, kami dulu pernah berjenjang itu di kota lain, di provinsi lain. Itu dulu kami belajar itu di Lampung, di provinsi Lampung. Ada satu warga atau siapa memberikan saran ke kami, Mas Apit harus pulang ke Kota Semarang. Oke, saya potong dulu ya. Jadi sebelum itu Pak Apit itu pernah tinggal di daerah Lampung. Iya. Oh, jadi di situ mencari pengalaman, melihat ada sisi kemanusiaan atau yang lain-lain. Akhirnya Pak Apit mendapat pengalaman di Kota Lampung, terus dipraktekkan di Kota Semarang. Demikian. Gini, Kanjeng. Kami itu di sana itu ikut kerja orang lain, itu menjadi sales saat itu. Oke. Kami belajar dari situ. Kami belajar di situ mengenai pembangunan Kota Semarang. Pembangunan Kota Semarang atau Lampung? Yang di Kota Semarang. Kota Oke. Semarang itulah buat kami bagaimana bisa peduli dengan kota saya. Oke. Kota Semarang ya. Karena saya itu di Lampung itu mendapatkan pekerjaan tadi, menjadi sales di sana, menjual buku di sana. Setelah itu kami belajar di sana. Nah, belajar itu dari sana kami mendapatkan masukan atau pendapat dari satu orang di sana, mengatakan beliau begini, Mas Apit seharusnya itu peduli dengan kotanya. Kenapa peduli dengan kota lain? Oke. Jadi masukan dari teman-teman yang ada di Lampung, karena Pak Apit itu domisilinya dari Kota Semarang, akhirnya disarankan, ayo Pak Apit majukan Kota Semarang, kan begitu kira-kira. Wah, luar biasa. Akhirnya itu termotivasi untuk melakukan hal yang di Lampung karena ada nasihat dari teman-teman, akhirnya pulang ke Kota Semarang. Oke, Pak Apit tentu dengan berdirinya, kalau tidak salah saya, relawan pemantau jalan dan kemanusiaan ini di tahun 2017, kan begitu kira-kira ya. Nah, apa visi dan misinya Pak Apit? Pak Apit kok mau menjadi ketua umum? Gini, Kanjeng Heri. Ya. Dulu itu ini kan ngesahnya tahun 2017 sahnya. Ini kalau yang nggak sahnya itu banyak sekali, Kanjeng. Berganti-ganti nama dan ada logo fotonya, masih ada, masyarakat sudah monitor dimanapun saya berada. Kita kembali yang sudah ada aja. Ini kalau sudah ada, itu kita itu menjalankan yaitu tadi kami dari peduli itu tadi, dari pedulian kami sebagai lahir Kota Semarang, warga Kota Semarang, pemuda Kota Semarang, bagaimana menyintai kotanya. Luar biasa. Peduli dengan warganya untuk membantu masyarakat dan pembangunan di Kota Semarang tersebut. Jadi inilah pengalaman Pak Apit. Memang ini adalah misi kemanusiaan dan tentu butuh keikhlasan seorang ketua umum.
kita melihat apapun yang dilakukan oleh Ketua Umum, namanya luar biasa nih ya. Gelarnya Raden Temenggung Apit Untoro Projonegoro, luar biasa, namanya cukup panjang. Mudah-mudahan umurnya juga panjang nanti, kita doakan. Amin. Pak Apit, semenjak Pak Apit menjadi Ketua Umum itu, apa yang pernah Pak Apit lakukan untuk masyarakat khususnya Kota Semarang atau ke Jawa Tengah yang sudah dilakukan? Ini gini Kanjeng Heri, kami mengingat dengan mantan wali kota Semarang. Saat itu beliau itu gerah di rumah sakit. Mantannya siapa? Mantan wali kota. Oke. Beliau dulu pernah dirawat di rumah sakit. Beliau memberikan amanah ke saya. Beliau namanya Bapak Sutrisno Soeharto. Oh, almarhum. Ya. Oke. Beliau memberikan saran ke saya, Mas Apit, kalau betul-betul relawan pemantau jalan dan kemanusiaan, tolong Mas Apit pesan Bapak dipegang. Nggih, Mbah, pesan. Oh, berarti Pak Apit ini ada amanah dari almarhum Pak Sutrisno ya, mantan wali kota yang lama. Oh, luar biasa. Terus dilanjut. Beliau mengatakan yang pertama kali yang dipedulikan adalah rakyat. Oke. Gitu. Setelah itu kami berkegiatan di masyarakat, ternyata kami buktikan betul. Seharusnya yang dipedulikan adalah masyarakat utamanya. Adalah rakyat yang diutamakan. Itu amanah dari mantan wali kota yang lama ya. Terus apa yang dilakukan lagi setelah itu? Kami membantu untuk contoh, sudah ada banyak sekali masyarakat sudah tahu tentang kami, membantu rehab rumah, kami bantu untuk membantu untuk menyampaikan kepada dinas terkait dengan syarat-syarat yang ada di sana, prosedur-prosedur yang ada di pemerintah. Oh, jadi itu menjadi programnya relawan pemantau jalan kemanusiaan ini. Jika dari Pak Apit sendiri melihat ada masyarakat mungkin rumah yang tidak layak, memang tidak layak huni, ya orang yang memang kehidupannya di bawah, akhirnya melalui relawan ini Pak Apit menyampaikan kepada pemerintah untuk ini dibantu gitu. Kira-kira demikian, Pak Apit? Iya. Oh. Karena Kanjeng, di situ kan banyak prosedurnya. Kalau masyarakat mau mengajukan rehab rumah atau LTLH biasanya itu, karena jangan sampai dilewati nama itu RT, RW, LPMK, Lurah dan Camat. Oh, jadi harus mendapatkan surat ataupun rekomendasi dari RT, RW, Lurah sampai Pak Camat gitu. Iya. Oke, terus baru Pak Apit mengajukan ke Pemkot atau provinsi. Demikian. Ke dinas kewenangan itu di pemerintah kota. Oh, di pemerintah. Kalau itu yang ada di Kota Semarang, itu ikutnya di pemerintah kota. Oh, di pemerintah. Pernah nggak Pak Apit mengajukan yang memang harusnya, memang kita lihat rumah itu tidak layak huni, mungkin rumah itu sudah tidak layak huni lah. Pernah nggak dikabulkan oleh pemerintah kota untuk merehab rumah yang Pak Apit ajukan itu? Alhamdulillah sudah ada buktinya di channel kami, channel Apit Untoro. Kami sudah pernah menghapus satu rumah yang rumahnya itu di wilayah RT 2, RW 4, Kelurahan Lamber Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Oke, ini luar biasa kalau apa yang kita mendengarkan penjelasan dari Ketua Umum Apit Untoro, bahwa pernah dia melakukan suatu misi sosial. Alhamdulillah apa yang dilakukan atau yang diberikan masukan kepada pemerintah kota untuk misi perbaikan rumah yang tidak layak huni, akhirnya direspon oleh pemerintah Kota Semarang. Ini sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Pak Apit Untoro. Apalagi Pak Apit, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Kota Semarang yang telah peduli memperhatikan masyarakat, terutama rakyat kecil yang memang tidak mampu golongannya. Tentu apalagi Pak Apit selain rumah yang pernah Pak Apit bantu terus terwujud, itu menjadi satu kebanggaan tersendiri ya. Apa selain itu apalagi? Jalan. Kami itu yang kami pedulikan adalah pengendara motor atau mobil untuk armada. Pengendara motor, mobil armada, apa maksudnya itu? Armada itu adalah yang dipegang oleh supirnya. Karena itu mobilnya itu yang kata bahasa itu
armada. Untuk apa itu tujuannya? Supaya armada dan apa itu supirnya atau pemudinya supaya kita selamat dengan penumpangnya. Bagaimana pedulian yang diutamakan adalah pembiayaan jalan. Oh iya, berarti artinya Pak Apit juga mengusahakan agar jalan itu sepertinya tidak berlobang ataupun rusak. Terus karena ini ada kemanusiaannya, akhirnya Pak Apit melihat tuh jalan lobang, tuh jalan rusak. Dan Pak Apit melihat dari supir ataupun kendaraan bermotor demi keselamatan, akhirnya Pak Apit itu menginformasikan kepada pemerintah kota atau provinsi untuk diperbaiki jalannya. Kira-kira demikian. Betul. Itu yang juga Pak Apit lakukan. Tentu berpanas-panas itu kan. Tentu apa yang dilakukan? Atau bersurat atau kirim foto kepada Pemkot ataupun provinsi? Saya pernah mengirim itu lewat WA langsung ke beliau. Karena ini ada terkaitannya, kami dapat amanah saat itu. Kami berbincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Semarang, Bapak Dr. Haji Indar Hadi, yang sekarang ditarik ke pusat. Ya. Beliau memberikan amanah saat itu masih berjabat, Mas Apit kalau tidak direspon jangan sakit hati. Oh, maksudnya Pak Apitnya kalau tidak mendapatkan respon dari Pemkot nggak boleh sakit hati maksudnya. Ya luar biasa. Tetapi biar nanti Bapak yang akan memberikan informasi tersebut kepada bawahannya. Camat ataupun kepala dinas. Ya itu SOP memang yang harus dilakukan oleh wali kota karena mendapatkan informasi dari ketua umum relawan, mungkin Pak Apit, ya perlulah koordinasi ataupun memberi informasi apapun musyawarah kepada orang nomor 1 di Kota Semarang. Jadi setelah Pak Apit memberi informasi, misalnya ada jalan rusak, terus direspon dengan cepat di waktu itu dengan Pak Wali Kota? Alhamdulillah direspon cepat. Alhamdulillah. Dengan adanya waktu dan juga ini ada yang satu, yang satunya beliau mengatakan ke saya amanah itu. Kalau direspon oleh pemerintah atau dinas atau camat atau bawahannya, tolong Mas Apit dibantu komunikasi yang baik. Ya itu memang benar. Jadi segala sesuatunya itu memang harus punya komunikasi yang baik. Artinya perlu ada toleransi di dalam komunikasi, di dalam juga masa tunggu, kapan. Karena kan tentu pemerintah daerah tidak aja mengurus itu, tentu banyak mengurus yang lain. Ya perlu tadi waktu tunggu, waktu tenggang. Kira-kira kan tadi dibilang ya sabar, jangan sakit hati. Itu akhirnya dengan jalan yang rusak ataupun berlubang-lubang karena hujan, terus setelah dilaporkan itu direspon nggak oleh Pemkot? Alhamdulillah direspon. Luar biasa. Kalau saya memberikan informasi kepada masing-masing kewenangan yang kami keluhkan itu, alhamdulillah direspon. Selain tadi kan ada rumah, terus jalan raya, apalagi yang pernah dilakukan oleh Pak Apit ini selaku ketua umum relawan ini? Ini masyarakat yang bisa menjawab karena masyarakat yang merasakan yang merasakan selalu mentahu kegiatan kami dimanapun kami berada. Kami cuma ada di wilayah lain, contohnya di Ungaran. Di Kabupaten Semarang ada jalan besar itu lubangnya. Itu kami sampaikan kepada Pak Bupati dan juga kami informasikan kepada Bina Marga dan DPU Provinsi Jawa Tengah, memberikan saran kepada saya di wilayah yang ada kami usulkan itu tadi masuk di SK Pak Bupati. Jadi tidak hanya di Kota Semarang, tapi juga di lain kabupaten. Jika memang itu harus dibantu dengan relawan, juga diinformasikan ke Bupati ataupun Wali Kota ya, yang masyarakatnya membutuhkan. Nah itu apakah di waktu Pak Apit tahu itu, apakah itu informasi dari masyarakat ataupun Pak Apit turun di jalanan, wah ini ada yang kayak begini gitu, gimana? Ini gini, untuk informasi tersebut kami dapatkan dari satu teman, dengan teman saya itu mendapatkan informasi dari kawan atau tetangga atau siapapun, kami respon. Nah saat kami respon itu kami mendatangi ke sana.
betul atau tidaknya informasi tersebut. Ternyata kami datang ke sana, ternyata itu dengan tim datang ya. Biasanya kami sadung sama tim, sadung sendiri. Oke. Siapa yang punya waktu lah ya. Oke. Memang kita melihat apa yang dilakukan Pak Apit ini satu pekerjaan sosial, butuh satu keikhlasan, ya kan, dengan perjalanan hujan, panas, itu kan harus dilalui oleh Pak Apit, tidak mengenal waktu. Saya melihat juga di grup-grup, Pak Apit banyak melakukan upload di mana di satu daerah memberikan informasi. Ya memang ini bukan suatu pekerjaan yang mudah tanpa ada keikhlasan dari hati Pak Apit sendiri. Saya ingin menanya yang terakhir, apa yang belum tercapai cita-cita Pak Apit semenjak menjadi ketua umum relawannya? Apa yang belum tercapai? Saya alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah. Kita tetap inginan kami sebagai pemuda Kota Semarang mengajak para remaja di perkampungan di seluruh dimanapun Anda berada, ayo kita tingkatkan kepedulian kita dengan kampung kita. Walaupun kami kurang tidak pernah di rumah karena kami selama kami ini kos. Jadi kehidupan Pak Apit ini di Semarang kos. Iya. Wah, kos. Terus siapa yang bayar sendiri itu ya? Ada yang alhamdulillah ada rezeki. Amin. Yang ada satu teman atau siapa ngasih perhatian sama kami untuk kos itu. Kos itu ya. Dan juga kami juga dari uang kami kerja, kami untuk pembayaran kos. Mudah-mudahan Pak Apit, semoga apa yang Pak Apit lakukan ini hanya Allah yang bisa membalas. Amin. Butuh keikhlasan, butuh kesabaran, ya atau siang malam berpanas tidak mengenal. Tapi yang sangat menarik adalah di waktu Pak Apit berjalan kaki di Kota Semarang. Oke, mungkin itu ceritanya Pak Apit. Kami sudah panjang lebar, hampir setengah jam lebih berbincang-bincang dengan Pak Apit selaku Ketua Umum relawan. Semoga ini menjadikan suatu kebaikan untuk masa depan Pak Apit sendiri, bisa membantu masyarakat khususnya di Kota Semarang. Banyak cerita yang masih kita akan gali di episode akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke channel Kanjeng Heri Official.